Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Liliana Ahnaf, nomor absen 3 dari kelas 10 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara tentang kasus korupsi yang terjadi di Pertamina Indonesia. Kejaksaan Agung menahan 2 tersangka baru atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023 pada Rabu 26 Februari 2025. Penambahan kedua tersangka baru itu menjadikan jumlah tersangka dalam dugaan kasus korupsi Pertamina Patraniaga menjadi 9 tersangka. Mereka diduga melakukan pengoplosan atau blending Pertalite di depo untuk menjadi Pertamax RON 92. Atas perbuatan para tersangka itu, kerugian negara ditaksir mencapai Rp193,7 triliun. Kerugian itu mencakup 5 komponen, yakni dengan rincian sebagai berikut. Lantas, siapa saja 9 tersangka di balik kasus korupsi Pertamina Patraniaga beserta perannya? Seusai penangkapan 7 tersangka korupsi PT Pertamina Patraniaga, Kejagung pun akhirnya kembali mengumumkan tersangka baru, yakni Maya Kusmaya dan Edward Korn, yang keduanya sama-sama punya peran dalam pengoplosan Pertamax dalam kasus ini. Berikut ini adalah daftar 9 tersangka dan perannya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patraniaga. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang berat tapi penting. Bukan drama artis, bukan juga soal tren medsos, tapi soal pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yang terjadi di depan mata kita semua. Dan kali ini skalanya luar biasa besar. Kita akan bedah tuntas salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia, yaitu korupsi minyak mentah Pertamina senilai 193,7 triliun. Dan ya, ini bukan cuma soal hukum, ini soal moral, ini soal hak asasi manusia. Karena seperti kata anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah, korupsi itu bukan cuma melanggar hukum, tapi juga kejahatan terhadap hak asasi manusia. Kenapa? Karena hak rakyat dirampas, kesempatan hidup layak dipotong, dan masa depan generasi muda dicurangi. Jadi, bayangin aja, di tengah rakyat susah beli BBM, harga terus naik, beban hidup makin berat. Ada elit di perusahaan negara yang malah main licik buat memperkaya diri. Pertamina, BUMN energi terbesar Indonesia, kena skandal besar. Angkanya bukan miliaran, bukan triliunan biasa, tapi 193,7 triliun. Gila, itu duit segunung, duit yang bisa bangun ribuan rumah sakit, sekolah, bahkan subsidi BBM bertahun-tahun. Tapi sayangnya justru masuk ke kantong pribadi.
Lalu gimana caranya mereka bisa ngelakuin ini? Jadi gini, menurut Kejaksaan Agung, para pelaku ini melakukan pengondisian produksi di kilang Pertamina. Mereka menolak minyak dari anak perusahaan sendiri. Alasan mereka, kualitas jelek dan harga mahal. Tapi kenyataannya, itu cuma dalih. Karena pasokan dalam negeri ditolak, akhirnya pemerintah terpaksa beli minyak dari luar negeri. Dan disinilah permainan jahatnya dimulai. Bayangin, BBM dengan oktan RON 90 dimanipulasi seolah jadi RON 92 lalu dijual ke masyarakat dengan harga premium. Padahal RON itu adalah standar kualitas bahan bakar, semakin tinggi semakin bagus. Tapi yang dikasih ke rakyat, campuran murahan yang dimahalin. Dan bukan cuma rugiin negara, tapi juga bisa membahayakan kendaraan rakyat, bahkan bisa membahayakan nyawa. Total kerugian negara disebut mencapai 193,7 triliun dan itu angka sementara, bisa nambah seiring penyidikan. Dengan rincian sebagai berikut: 35 triliun dari ekspor minyak mentah, 2,7 triliun dari impor via broker, 9 triliun dari impor BBM, 126 triliun dari kompensasi tahun 2023, 21 triliun dari subsidi tahun 2023. Bayangin aja, 1 kuadriliun rupiah itu bukan salah ketik, itu benar-benar 1 kuadriliun. Menurut Kejaksaan Agung, total ada 9 orang jadi tersangka, terdiri dari 6 pejabat Pertamina Patraniaga dan 3 dari pihak swasta, yaitu PT Navigator Katulistiwa, PT Jenggala Maritim, dan PT Orbit Terminal Merak. Salah satunya adalah Riva, dari jajaran PT Kilang Pertamina Internasional. Mereka semua dituduh bersekongkol untuk mengatur pengadaan, manipulasi kilang, dan memenangkan broker secara melawan buruh. Nah, ini dia yang paling bikin geram. Skandal ini bukan cuma soal uang hilang, ini soal kepercayaan publik, soal BBM kita yang dipermainkan, soal rakyat yang dibohongi dan dibebani. Harusnya Pertamina kerja buat rakyat, tapi ini kerja buat kantong elit. BUMN kok jadi sapi perah elit? Dan yang paling bikin kesel, kita harus tanya, kok bisa? Ini kejadian selama 5 tahun dari 2018 sampai 2023. Bayangin, selama 5 tahun kemana aja ini? Apa Kementerian BUMN nggak tahu? Apa pengawas internal tidur? Atau semua pada tutup mata? Kalau kita terus diam, mereka bisa mikir kita udah biasa dengan korupsi. Padahal ini bukan cuma uang negara, ini uang kita, hasil pajak kita, hasil kerja keras rakyat. Tapi jangan salah, suara kita, kemarahan kita, dan kesadaran kita adalah senjata. Kita berhak marah, kita wajib bersuara, karena negara ini bukan milik elit, negara ini milik kita semua. Dan kalau hari ini kita diam, maka besok anak cucu kita yang akan bayar mahal akibat kejahatan hari ini.